Bab 901. Menyentuh ambang kekuatan spiritual. Long Yun melangkah maju dan melayangkan pukulan, yang tampak sederhana, tetapi menciptakan pusaran yang kuat. Udara tampak membentuk pusaran, tempat daya hisap dan daya tolak saling berkaitan, menghasilkan kekuatan dengan daya rusak yang luar biasa. Batu-batu paving di sepanjang jalan robek, memperlihatkan retakan, dan bahkan arena 9 naga pun kesulitan menahan pukulan Long Yun. Angin kencang bertiup kencang, dan orang-orang di sekitar Nine Dragons Arena telah mundur sejauh 70 kaki, namun mereka masih bisa merasakan kekuatan dahsyatnya. Banyak wajah yang menjadi agak pucat, karena dari jarak sejauh itu pun, mereka dapat merasakan sakit di wajah mereka seolah-olah sedang diiris oleh pisau. Jika mereka menghadapi pukulan ini secara langsung, mereka bahkan tidak sanggup memikirkannya. Melihat kembali sikap tenang Ning Fan, meski sebelumnya banyak orang yang menganggapnya sombong dan lancang, mereka tetap mengaguminya. Jadi kenapa kalau dia sombong? Hanya karena ketenangannya yang tak tergoyahkan seperti Gunung Tai, dan kemampuannya mempertahankan pendiriannya di hadapan serangan Long Yun, ia mendapatkan hak untuk bersikap sombong. Pada saat yang sama, banyak orang mulai meragukan kepala keluarga dari 7 keluarga besar. Lagi pula, mereka telah mengklaim bahwa Ning Fan tidak menyadari sejauh mana kemampuannya sendiri, mengira bahwa hanya karena dia memiliki beberapa keterampilan kecil, dia dapat bertindak liar di ibu kota. Tetapi situasi di hadapan mereka tidak tampak seperti hasil dari beberapa keterampilan kecil saja. Tanpa kekuatan yang signifikan, seseorang bahkan tidak dapat berdiri di depan Long Yun, mereka akan langsung berlutut. Beberapa kepala keluarga memang tampak gembira, meskipun mereka sendiri bukanlah seniman bela diri, mereka dapat mengetahui bahwa Long Yun sedang bertunangan dengan serius. Belum lagi, pertunjukan kekuatan ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Inilah yang dimaksud dengan menjadi petarung terbaik di Capital City. Untuk melihat Ning Fan jatuh dengan mata kepala mereka sendiri, mereka bahkan memanggil seorang pelindung untuk berdiri di depan mereka, dengan kuat menahan angin. Mereka sendiri bersembunyi di belakang, menatap aktivitas di panggung dari kejauhan. Satu-satunya orang yang tetap acuh tak acuh adalah Ning Fan. Menghadapi pukulan yang mengerikan ini, dia menampakkan ekspresi agak kecewa. Kupikir ada sesuatu yang baru tentang teknik tinjumu, tapi ternyata itu hanya hal yang kasar. Dia memang tidak banyak berlatih teknik tinju, tetapi apa yang dia kembangkan adalah keabadian. Dalam hal teknik kultivasi, ia jauh melampaui seni bela diri. Seniman bela diri biasa akan menganggap teknik tinju ini sangat cerdik, tetapi baginya, teknik ini penuh dengan kekurangan. Pukulan itu meraung di udara, mencapai dia dalam sekejap mata. Ning Fan hanya mengangkat tangan kanannya, melakukan gerakan yang sama seperti Long Yun. Maju dan pukul. Kekuatan penghancurnya hampir sama, atau bahkan lebih besar, yang keluar dari tinju Ning Fan. Sekali lagi, kekuatan spiritual memang lebih kuat dari niat membunuh. Kedua kekuatan itu bertabrakan di udara, dengan niat membunuh Long Yun bertahan selama beberapa detik sebelum menghilang. Sementara kekuatan spiritual Ning Fan juga kehilangan momentumnya dan perlahan mencapai Long Yun, yang membubarkannya dengan telapak tangan. Meski begitu, Long Yun masih tampak sangat terkejut, menatap Ning Fan dengan tak percaya. Apakah kau baru saja menggunakan teknik tinjuku? Tidak peduli dari sudut mana dia melihatnya, sudut, kekuatan, dan efek yang ditunjukkan oleh pukulan itu sama persis. Bagaimana itu mungkin? Dengan bakatnya sendiri, butuh waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan pukulan ini. Dan pemuda ini mempelajarinya hanya dengan menonton sekali. Memiliki bakat yang kuat seharusnya tidak melibatkan metode seperti itu. Sungguh sebuah mesin replikasi. Namun, Ning Fan hanya melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, itu tidak persis sama, teknikku lebih kuat darimu. Suatu teknik yang dijalankan dengan kekuatan spiritual tentu saja lebih hebat. Long Yun mendengus dingin saat mendengar ini, omong kosong, teknikku yang biasa selama bertahun-tahun, bisakah kau menguasainya dengan lebih baik? Anda dapat mencobanya dan melihatnya. Menghadapi kata-kata provokatif Ning Fan, ekspresi Long Yun langsung menjadi gelap. Dia bisa menahan kesombongan Ning Fan, tetapi dia tidak tahan jika ada orang yang meremehkan teknik tinjunya yang sudah butuh waktu bertahun-tahun untuk berkembang. Ini merupakan penghinaan baginya. Karena kamu sangat percaya diri, cobalah 2 pukulan berikutnya. Long Yun mendorong dengan kuat dan melompat ke udara, mencapai udara dalam sekejap. Niat membunuh berputar di sekelilingnya seperti benang, melilit tangan kanannya. Pukulan kedua, aliran deras terjun ke bawah sedalam 3.000 kaki. Mengikuti raungan dalam Long Yun, niat membunuh menyatu menjadi bila-bila tajam yang tak terhitung jumlahnya di tinjunya. Dengan pukulan itu, dia langsung menyerang Ning Fan di bawah. Wus, wus, wus. Niat membunuh saling bertautan, menghasilkan angin bersiul. Berbeda dengan kekuatan penghancur sebelumnya, pukulan ini dipenuhi dengan ketajaman dingin yang menusuk.
Ruang itu seakan-akan tertusuk dimanapun ia lewat. Menghadapi pukulan ini, mulut Ning Fan akhirnya melengkung membentuk senyuman. Nah, ini teknik yang menarik. Saat niat membunuh mendekat, Ning Fan merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya, dan dia terkejut. Pukulan sebelumnya murni bersifat merusak, tetapi pukulan ini mengandung kekuatan yang hampir mirip dengan aturan. Dia tahu bahwa setelah tubuhnya ditempa oleh kekuatan spiritual, kekuatan biasa tidak dapat menyakitinya kecuali mencapai tingkat tertentu. Meskipun kekuatan pukulan Long Yun saat ini tidak begitu hebat, namun tetap saja memberinya sensasi seperti terkoyak. Ini cukup untuk membuktikan bahwa teknik tinju Long Yun telah mencapai tingkat yang sulit dicapai oleh seniman bela diri. Tentu saja, itu bukan aturan sebenarnya, hanya saja kekuatan Long Yun terlalu besar, sehingga menciptakan ilusi ini. Meski begitu, ini membuktikan kekuatan Long Yun. Hanya dengan menggunakan seni bela diri untuk mengolah teknik seperti itu, kau memang pantas disebut petarung terbaik di ibu kota. Ning Fan sungguh mengagumi hal ini. Tetapi dia masih tidak menganggapnya serius, teknik ini baru saja menyentuh ambang kekuatan-kekuatan spiritual. Bab 902. Apa hakikat sebenarnya dari aura pembunuhan? Teknik tinju ini mengandung aura pembunuh dari medan perang, makhluk biasa akan mudah terkoyak di hadapannya. Jika kau ingin bertahan hidup, lebih baik kau menyerah sekarang. Long Yun perlahan turun dari udara, tidak percaya bahwa Ning Fan dapat menahan pukulan ini. Dengan pukulan inilah dia membunuh Chang Lang bertahun-tahun yang lalu. Hanya satu pukulan, dan Chang Lang, orang ketiga dalam daftar surgawi, terbunuh di tempat. Sekalipun Ning Fan sangat berbakat, mengingat usianya, tubuh fisiknya tidak mungkin mengalami penempaan sekuat itu. Bahkan seorang Grandmaster penyempurnaan horizontal yang legendaris tidak mungkin dapat menangkis pukulannya ini. Namun, yang mengejutkannya, Ning Fan tampaknya tidak berpikir untuk memblokir sama sekali. Biarkan aku tunjukkan padamu apa aura pembunuh yang sebenarnya. Ning Fan menarik napas dalam-dalam, kekuatan spiritual mengalir deras di dalam dirinya, akhirnya berkumpul di telapak tangannya. Sinar pedang spiritual muncul di telapak tangannya, dalam genggamannya. Suara mendesing. Pedang spiritual Rai menebas, dan kekuatan yang menderu langsung memotong aura pembunuh di udara. Dentang. Pada saat bertumbukan, aura tak berwujud itu mengeluarkan suara bagaikan bilah logam yang beradu. Suara yang menusuk itu menggema di telinga setiap orang, menggetarkan kepala mereka seakan-akan akan menembus gendang telinga mereka. Sialan, mereka berdua ini terbuat dari apa sih? Ini mengerikan, hanya tabrakan aura mereka saja sudah sekuat itu. Tunggu. Turun. Seorang seniman bela diri melihat kekuatan besar datang ke arahnya dan berteriak kaget. Seniman bela diri lainnya, merasakan kekuatan luar biasa itu menyebar, juga merasa takut. Kalau benda itu mendarat di atas mereka, bukankah mereka akan tercabik-cabik saat itu juga? Bodoh. Kalian tidak bisa kabur. Bertahanlah sekuat tenaga. Tepat sekali, berikan semuanya sekuat tenaga. Jangan lengah sekarang. Kalau kita lari, tamatlah kita. Seorang Grandmaster yang berpengetahuan luas berteriak, dan semua orang segera merespons, mengeluarkan teknik unik mereka sendiri. Dor, dor, dor. Disertai serangkaian suara dentuman tumpul, sisa-sisa efek tabrakan itu meluncur deras ke arah mereka. Para seniman bela diri di depan hanya bisa bertahan sejenak sebelum memuntahkan darah dan dengan enggan berlutut di tanah. Mereka yang berada di belakang segera melangkah maju, tidak berani menahan diri sedikitpun. Beberapa lusin napas kemudian, kekuatan itu akhirnya mulai menghilang. Semua orang menunggu lebih lama, memastikan tidak ada bahaya sebelum mereka menarik teknik mereka. Saling memandang, sebagian besar berwajah pucat, jelas kelelahan karena bertahan melawan gelombang kekuatan sisa itu. Kekuatan yang mengerikan. Hanya sisa kekuatannya saja yang mengerikan, di pusat tempat keduanya berbenturan. Itu tidak terbayangkan. Di kejauhan, anggota grup naga yang bertanggung jawab atas stabilitas juga merasa gugup. Ketua tim. Tingkat kerusakan alat pelindung kita sudah lebih dari setengah. Anggota pelapor tampak ketakutan, merasa seolah-olah sedang bermimpi. Mereka sebelumnya telah menguji bahwa bahkan jika sebuah bom meledak di dalam pelindung ini, paling-paling hanya akan menyebabkan terkurasnya energi. Jika lebih parah, hanya beberapa bagian saja yang akan meleleh. Namun, pertukaran sebelumnya antara keduanya di atas panggung telah menyebabkan lebih dari setengah kerusakan. Jika ini terus berlanjut, dipertanyakan apakah pelindung kita akan bertahan. Lian Hongyi mengambil sebatang rokok dan menghisapnya hingga habis, lalu dengan marah menginjaknya sebelum membentak, lalu kenapa kau tidak segera menggantinya? Mau semua pelindungnya dihancurkan? Ya, kami segera mengerjakannya. Anggota tim segera melaksanakan perintah, menurunkan pelindung baru dari truk untuk menggantikan yang lama. Bos, kita semua tahu Long Yun kuat, tapi siapa sangka Ning Fan akan sekuat ini, gumam Sun Wan.
Dia pernah mengalami adegan Ning Fan melepaskan kekuatannya terakhir kali, dan kekuatan itu sudah cukup mengerikan. Tanpa diduga, ternyata dia hanya menahan diri. Kali ini kekuatan yang dilepaskannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Kalau saja Lian Hongyi tidak berwawasan jauh ke depan dan menyiapkan pelindung tambahan, kali ini mereka pasti sudah ketahuan. Sudah kubilang, kekuatan Ning Fan tidak sesederhana itu. Lian Hongyi menyipitkan matanya, kilatan cahaya melintas di matanya. Dia selalu skeptis terhadap Ning Fan, tetapi pemandangan saat ini di mana keduanya berselisih sepenuhnya mengubah pandangannya sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, siapa yang menang dan siapa yang kalah masih bisa diperdebatkan. Astaga, anak ini benar-benar seganas ini. Lu Tong benar-benar tercengang. Sebelumnya, dia tidak pernah benar-benar menghormati Ning Fan, berpikir bahwa tidak peduli seberapa hebatnya Ning Fan, ada batasnya karena usianya yang masih muda. Sekarang, pikiran sebelumnya hilang sepenuhnya. Apa itu batasan? Mempertahankan kedudukan yang setara dengan Long Yun begitu lama, jika itu dianggap terbatas, banyak orang mungkin akan menangis bahagia karena kekuatan yang terbatas seperti itu. Kakek, bisakah Ning Fan menang? Chen Yi tidak dapat memahami rincian percakapan mereka, tetapi dia dapat melihat bahwa mereka terus-menerus bertengkar. Ekspresi Chen Donglai muram saat ia menggelengkan kepala. Kakek juga tidak tahu, yang bisa kita harapkan sekarang hanyalah kemenangan Ning Fan. Di antara para anggota grup naga yang memasang pelindung, satu sosok berdiri dengan gagah, seragamnya menonjolkan sosoknya yang anggun. Itu Mu Wanxing. Dia menatap ke arah arena 9 naga, sekilas kekhawatiran tampak di matanya saat dia diam-diam berdoa untuk Ning Fan di dalam hatinya. Ning Fan, kamu harus menang. Di arena 9 naga, Ning Fan dan Long Yun berdiri saling berhadapan, membiarkan kekuatan di sekitar mereka menghilang terbawa angin. Kekuatanmu, seberapa jauh jangkauannya? Long Yun merasa bahwa hari ini adalah hari yang paling mengejutkan dalam hidupnya. Serangan baru-baru ini tidak hanya gagal menghalangi Ning Fan, tetapi bahkan tidak melukainya. Ini sungguh tak terbayangkan. Apakah anak ini benar-benar tidak memiliki batas? Ning Fan menjawab dengan senyum tipis, saat kau melancarkan pukulan terakhirmu, aku akan memberitahumu sejauh mana kekuatanku. Mendengar ini, Long Yun tidak lagi memikirkan hal lain, aura mematikannya kini muncul lagi. Bab 903 Naga. Ning Fan, kamu harus menang. Chen Yi menangkupkan kedua telapak tangannya, berdoa dalam hati. Terus semangat, jangan jatuh di sini. Dari kejauhan, Mo Wanxing berdiri di belakang perlengkapan pelindung, matanya berkilauan dengan cahaya tajam. Bos, apakah menurutmu Ning Fan bisa menang? Melihat keduanya tampaknya bersiap untuk pukulan yang menentukan, Lu Tong merasa sedikit khawatir. Lian Hongyi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, jika bahkan kamu, yang terkuat di grup naga, tidak bisa mengatakannya, bagaimana mungkin aku bisa tahu? Pada tahap pertarungan ini, hampir tidak ada seniman bela diri yang hadir dapat dengan jelas memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kekuatan mereka telah jauh melampaui batas orang terkuat yang hadir. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa para seniman bela diri yang berkumpul di sini bahkan tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam pertempuran mereka. Jika seseorang dengan ceroboh mengganggu, mereka pasti akan tercabik-cabik oleh sisa kekuatan dari bentrokan itu. Semoga Ning Fan menang. Selama dia menang, situasi di ibu kota pasti akan berubah, kata Sun Wan dengan suara serius. Jika dia kalah, status 7 keluarga elit mungkin akan tetap tak tergoyahkan selama 100 tahun ke depan. Untuk melakukan perubahan, grup naga pertama-tama harus mengguncang status 7 keluarga elit. Kemenangan Ning Fan dan bukti yang mereka miliki keduanya sangat diperlukan. Satu hal saja tidak cukup untuk merusak vitalitas 7 keluarga elit. Di arena 9 naga, Long Yun tiba-tiba menurunkan tangannya, dan aura pembunuh di sekelilingnya surut. Tahukah kamu mengapa aku disebut seniman bela diri nomor 1 di ibu kota? Mendengar ini, Ning Fan menyipitkan matanya, bukankah itu karena kamu telah mengalahkan semua seniman bela diri di ibu kota? Itu hanya salah satu alasannya. Alasan sebenarnya adalah hanya aku yang benar-benar menguasai kekuatan di ibu kota. Long Yun melangkah maju tanpa menggunakan kekuatan apapun, namun tampak menghasilkan gaya tarik tak terlihat. Kekuatan ini menyebabkan 9 pilar naga di sekitarnya bergetar serempak. Rantai yang mengikat 9 pilar naga berdentang seolah-olah naga di atas pilar akan hidup. Suatu kekuatan kasar dan dahsyat mulai menyebar ke seluruh arena, entah dari mana. Meskipun Long Yun tidak melakukan apapun, aura kekuatan itu tumbuh semakin kuat. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku merasa seperti kehabisan napas? Sialan, apa yang sedang dilakukan Tuan Long Yun? Banyak seniman bela diri merasakan jantung mereka berdebar kencang, otot-otot mereka mulai gemetar. Seolah-olah ada eksistensi mengerikan yang perlahan terbangun. Tunggu, mungkinkah?
Lian Hongyi, melihat pemandangan ini, tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya berubah drastis. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Lutong dan Sun Wan bingung, menatap pemimpin kelompok mereka. Ketika mantan ketua kelompok masih bertugas, kami menyelidiki asal-usul Nine Dragons Arena. Ada celah dalam catatan, jadi kami tidak dapat menemukan waktu pasti pembangunannya. Namun selama penyelidikan, kami menemukan kekuatan misterius yang berkeliaran di dalam arena. Karena tidak ada reaksi terhadap dunia luar, kami tidak terlalu mempermasalahkannya. Lutong terkejut, bagaimana mungkin aku tidak mengingatnya? Omong kosong, kamu tidak tahu apa-apa saat itu. Hanya aku dan mantan pemimpin yang tahu tentang ini. Lian Hongyi menggigit bibirnya keras-keras, jejak kepanikan tampak sekilas di matanya. Dia masih ingat teror yang menyelimuti wajah mantan pemimpin itu saat mereka pertama kali mendeteksi kekuatan itu. Tidak peduli apapun yang terjadi di masa depan, jangan biarkan apapun yang ada di dalam sini melihat cahaya lagi. Mantan pemimpin itu telah memperingatkannya seperti ini sebelum mengundurkan diri. Pada saat itu, Lian Hongyi tidak menganggapnya serius, terutama karena ia percaya kekuatan di dalam Nine Dragons Arena tidak akan pernah muncul kembali. Belum lagi apakah ada orang yang bisa mengendalikan kekuatan itu, bahkan grup naga harus menggunakan serangkaian peralatan yang luas dan menghabiskan 3 tahun penuh untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Bagi orang biasa untuk menemukannya dengan kekuatan mereka sendiri hampir tidak terpikirkan. Akan tetapi, setelah tindakan Long Yun, aura yang semakin kuat dan menakjubkan itu semakin akrab baginya. Arena 9 Naga, menurut legenda, adalah tempat di mana 9 naga jahat ditundukkan. 9 naga jahat ini berubah menjadi 9 pilar ibu kota, yang menjadi jangkar takdir kota. Kebanyakan orang menganggap ini hanya legenda, tapi saya bisa katakan, ini bukan sekadar dongeng. Bukan 9 naga, tapi 1 naga. Long Yun mengangkat kepalanya, dan aura pembunuhan yang menakutkan tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Momentum mengerikan itu naik dan melonjak, akhirnya menyatu menjadi entitas raksasa. Tanduknya seperti rusa, kepalanya seperti unta, matanya seperti kelinci. Leher seperti ular, perut seperti fata morgana, sisik seperti ikan. Cakar seperti elang, telapak seperti harimau, telinga seperti lembu. Mampu menjadi redup atau cemerlang, halus atau besar, pendek atau panjang. Itu memang seekor naga. Bagi setiap orang di negeri Xia, ini adalah keyakinan mereka. Itu adalah totem nasional. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar seekor naga? Apakah naga benar-benar ada di dunia ini? Tuan Long Yun, makhluk macam apa dia yang bisa memanggil naga? Rasa penindasan yang tak terlukiskan menyelimuti hati setiap orang, itu adalah penolakan dari makhluk yang lebih unggul terhadap makhluk yang lebih rendah. Long Yun berdiri tegak di hadapan tubuh naga besar itu, aura keagungannya menyebar jauh dan luas. Setiap seniman bela diri yang merasakan aura ini secara naluriah ingin berlutut dan menyerah. Kepala 7 keluarga elit juga penuh kejutan, gemetar tak terkendali. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Long Yun bisa memanggil naga. Apakah ini masih seorang seniman bela diri? Seniman bela diri manakah yang memiliki kemampuan seperti itu? Bab 904. Tidak. Ini bukan naga. Tidak, ini bukan naga. Lian Hongyi, memegang sesuatu seperti teleskop di tangannya, berseru kaget. Ini adalah pengamat energi yang dikembangkan oleh Dragon Group, yang memungkinkan pandangan jelas bahwa naga raksasa yang tampak hidup itu bukanlah makhluk hidup. Bayangan merah gelap melonjak dari bawah arena 9 naga, terus-menerus mendekati Long Yun, dan akhirnya memadat menjadi bentuk di belakangnya. Ini adalah konvergensi kekuatan, milik pasukan arena 9 naga. Long Yun telah meminjam kekuatan arena 9 naga untuk memanggil aura naga jahat yang pernah ditekan di sini. Melalui perangkat itu, Lian Hongyi dengan mudah menyimpulkan metode Long Yun. Namun meski begitu, dia masih merasa sangat terkejut. Itu sederhana. Sama seperti Anda dapat merasakan adanya angin, tetapi dapatkah Anda, dengan kekuatan Anda sendiri, secara paksa menyatukan angin tersebut? Tentu saja tidak. Belum lagi, orang biasa bahkan tidak dapat merasakan napas naga di bawah arena 9 naga. Bos, maksudmu adalah... Lian Hongyi perlahan meletakkan teleskopnya, ekspresinya rumit saat ia berkata, artinya... Long Yun sudah maju ke alam yang lebih tinggi, dan Ning Fan mungkin bukan tandingannya. Naga adalah makhluk legenda. Bagaimana kekuatan manusia dapat bersaing dengan mitologi? Kemunculan naga itu benar-benar mengubah pandangan semua orang terhadap pertempuran ini. Itu seekor naga. Makhluk mitos dan legenda. Tidak peduli seberapa kuatnya manusia, mustahil untuk melawan mitologi. Kalau tidak, bagaimana bisa disebut mitos? Wajah Long Yun agak pucat, dan niat membunuh di sekelilingnya tanpa sadar tertumpah ke segala arah. Jelas,
dia juga telah mengeluarkan banyak kekuatan fisik untuk mencoba memanggil kekuatan berbentuk naga ini. Kekuatanmu sangat mengesankan, lebih kuat dari siapapun yang pernah kutemui, itulah sebabnya aku menggunakan jurus ini tanpa ragu. Nada bicara Long Yun tenang, bahkan membawa kegembiraan yang tak terlukiskan. Sejak dia menjadi yang terkuat, dia merasa hidup telah kehilangan tujuannya. Meskipun ia terus membaik dan naik ke alam yang lebih tinggi. Namun dia telah mencapai puncak dunia sekuler. Di puncak terasa sepi. Bahkan teknik tercanggih yang telah susah payah ia kembangkan, tidak ditemukan seorang pun yang dapat mengujinya. Kemunculan Ning Fan menanamkan harapan baru dalam kehidupannya yang berangsur-angsur membosankan. Saya harap kamu tidak mengecewakan saya dan dapat menahan pukulan ini. Long Yun tidak lagi peduli apakah Ning Fan adalah pembunuh yang kejam atau tidak, dan dia melupakan janji yang telah dibuatnya kepada 7 klan keluarga besar. Dia hanya punya satu pikiran sekarang. Untuk bertarung habis-habisan dan tak terkendali dengan Ning Fan dengan pukulan terakhir. Dia ingin tahu, kekuatan teknik pamungkas yang telah dikembangkannya selama bertahun-tahun, kekuatan naga jahat legendaris yang tertekan ini, apa sebenarnya itu? Jadi ini teknik terhebatmu, tidak heran kau disebut sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di ibu kota. Ning Fan yang mengamati bentuk naga di belakang Long Yun dipenuhi rasa heran. Dia secara alami menyadari bahwa itu bukanlah seekor naga, hanya aura sisa. Seperti halnya roh-roh pendendam yang obsesinya begitu dalam pada saat kematian, kekuatan mereka tetap bertahan tanpa menghilang, sehingga mengambil bentuk seperti itu. Namun, yang membuatnya penasaran adalah apa sebenarnya yang ada di bawah Nine Dragons Arena. Kemunculan aura ini menandakan bahwa setidaknya di suatu titik, seekor naga sungguhan telah ditekan di bawah arena 9 naga. Seekor naga. Memikirkannya saja, Ning Fan menganggapnya ajaib. Meskipun dia telah menjejakkan kaki di jalan kultivasi, kesadaran bahwa makhluk mitos seperti itu mungkin benar-benar ada di dunia ini adalah suatu keajaiban. Jadi, semua catatan kuno itu benar. Para dewa abadi, terbang ke angkasa, menunggangi pedang. Banyak prestasi seperti itu kini dapat ia capai sendiri. Jika dia terus berkultivasi, mungkin dia memang bisa melakukan perbuatan-perbuatan orang abadi seperti yang tercatat dalam teks-teks kuno. Jadi, bisakah kau menggunakan kekuatan naga ini? Tanya Ning Fan. Tentu saja, tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Aku Long Yun tanpa basa-basi, jadi aku butuh waktu untuk beradaptasi. Baiklah, aku beri kamu waktu. Ning Fan juga ingin menyaksikan kekuatan benda ini dari mitos dan legenda. Lagi pula, dia tidak punya kebencian yang mendalam terhadap Long Yun, hanya 7 keluarga besar saja yang telah menimbulkan kekacauan. Dia benar-benar tidak mengambil kesempatan untuk menyerang. Tidak sepenuhnya sesuai dengan rumor. Bukankah ketujuh keluarga besar mengatakan orang ini sangat kejam dan membunuh semua orang yang melihatnya? Menyaksikan kejadian ini, orang banyak mulai berbisik-bisik satu sama lain. Saat pertarungan berlangsung, banyak orang menyadari bahwa Ning Fan mungkin bukanlah penjahat paling kejam yang digambarkan keluarga tersebut. Sialan, apa yang sebenarnya dilakukan Long Yun? Cepat serang. Kalahkan anak itu. Kalau kamu punya pukulan ketiga, kenapa kamu tidak menggunakannya lebih awal? Bukankah ini sudah berakhir sekarang? Beberapa kepala keluarga sangat tidak puas dengan Long Yun. Jika dia mengalahkan Ning Fan lebih awal, apakah mereka perlu berlarut-larut sampai sekarang? Beberapa saat kemudian, wajah Long Yun berangsur-angsur menjadi tenang. Niat membunuh yang berputar-putar di sekelilingnya mereda, dan bentuk naga itu perlahan mengeras. Dari kejauhan, tampak seolah-olah seekor naga sungguhan sedang berputar-putar di belakang Long Yun. Ayo, ini pukulan terakhirku. Long Yun menarik napas dalam-dalam, hembusan napasnya yang tajam meninggalkan jejak mendalam di arena 9 naga. Ning Fan tidak menganggapnya enteng. Kekuatan spiritual melonjak dalam dirinya, dan armor naga darah terwujud di permukaan tubuhnya. Kepala naga yang ganas mengembun di belakangnya, tampak seperti manusia hidup, sebanding dengan bentuk naga di belakang Long Yun. Long Yun menarik napas dalam-dalam, seakan-akan menimbulkan badai di sekelilingnya, langit dan bumi tampak berubah warna. Pukulan ini disebut, satu kekuatan melanggar semua hukum. Bab 905. Apakah Long Yun menang? Kekuatan yang dahsyat mulai berdenyut seiring gerakan Long Yun, saat sosok naga di belakangnya melesat ke langit, dengan sosok Long Yun juga melayang dari tanah. Dalam sekejap, semua orang merasakan seolah-olah udara di sekitar mereka terangkat, dan banyak penonton menjadi pucat saat mereka melihat ke atas. Naga itu terbang ke surga, memerintahkan segala arah. Nak, terima pukulan ini. Sinar matahari membentuk lingkaran cahaya keemasan samar di sekeliling Long Yun, mengubahnya menjadi sosok megah yang memancarkan yang sejati. Ning Fan menghentakkan kaki kanannya, dan retakan seperti jaring menyebar di seluruh arena, perlahan merayap ke segala arah. Arena 9 naga,
yang bahkan Long Yun tidak dapat hancurkan, menunjukkan retakan di bawah hentakan tunggal Ning Fan. Kekuatan spiritual yang dahsyat bergejolak di dalam dirinya, dengan pedang mini batu giok sudah ada di telapak tangannya, terus-menerus menyalurkan kekuatan spiritual ke bilah pedangnya. Suara mendesing. Berkas-berkas cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar pedang mini, terbang satu persatu, melayang di belakang Ning Fan. Sosok naga itu melesat ke atas dengan lincah, meraung saat menyerang Ning Fan. Ledakan. Saat naga itu mendarat, udara di sekitarnya berputar. Tekanan berat menerjang, sensasi tercekik menguasai hati setiap orang, memaksa mereka bersujud di tanah. Saya tidak bisa bernapas. Tekanan yang sangat mengerikan. Aku tidak tahan. Menghadapi kekuatan dahsyat ini, orang-orang bahkan tidak dapat mengangkat kepala dan tergeletak tak berdaya di tanah. Di hadapan tekanan seberat itu, Ning Fan adalah satu-satunya yang masih bisa berdiri tegak. Dia mendongak ke langit, tatapannya tegas, sementara cahaya pedang di punggungnya terus berputar dan berkumpul. Tepat saat wujud naga raksasa itu hampir mencapainya, Ning Fan perlahan mengangkat pedang mini batu giok. Wus. Cahaya pedang di belakangnya berkibar lembut, melesat keluar dengan kecepatan yang mengagumkan, menusuk ke dalam sosok naga. Petui. Cahaya pedang itu tanpa henti menusuk tubuh makhluk berbentuk naga itu tetapi tampaknya tidak menimbulkan kerusakan apapun padanya. Di tengah-tengah tontonan halayak, sosok naga itu meraung ke bawah, menukik langsung ke arah Ning Fan. Alis Long Yun sedikit berkerut, menatap Ning Fan dengan bingung. Apakah kamu tidak berencana untuk melawan? Untuk menerima kekalahanmu begitu saja? Seakan merasakan tatapan Long Yun, Ning Fan mengangkat kepalanya, menatapnya tajam. Dia mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jarinya dengan lembut. Suara letupan tajam itu bergema dengan daya tembus yang luar biasa, seakan bergema tepat di samping telinga semua orang secara serentak. Tiba-tiba bentuk naga itu berhenti. Hanya 3 inci dari Ning Fan, wujud naga itu berhenti di udara. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Sebelum mereka sempat bereaksi, wujud naga itu meledak. Ledakan. Seketika, gelombang kejut tak terlihat meledak ke segala arah. Kekuatan dahsyat itu mengguncang tanah, membuatnya mustahil untuk berdiri kokoh. Kebanyakan orang hanya melihat sesuatu yang kabur sebelum kesadaran mereka runtuh, kepala mereka miring saat mereka terjatuh ke tanah. Akibat dari bentrokan keduanya terlalu berat untuk ditanggung oleh banyak seniman bela diri. Aktifkan penghalang pelindung ke tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi. Lian Hongyi menjerit, urat dahinya menonjol. Intensitas kekuatan itu jauh melampaui ekspektasinya, dan, jika tidak ada yang salah, itu juga melampaui batas penghalang. Akan tetapi, meski tidak mampu menahan kekuatan itu, mereka tidak punya pilihan selain melawannya. Lagi pula, mereka tidak mungkin membiarkan orang biasa menanggungnya, bukan? Cepat. Blokir untukku. Jika aku terluka, kau akan menanggung akibatnya. Blokir gempa susulan ini untukku. Para pelindung keluarga besar juga mengarahkan keluarga mereka sendiri untuk berdiri di depan mereka. Para pelindung sudah kehabisan akal. Apakah Anda tahu betul level kedua individu di depan Anda ini? Kalau saja mereka tidak memikirkan orang-orang di belakang mereka, para pelindung ini mungkin berharap bisa berhamburan saat itu juga. Dor. Dampaknya membombardir pertahanan kekuatan batin mereka, menghasilkan suara ledakan yang tumpul. Satu persatu, wajah para pelanggan memutih, darah menetes dari sudut mulut mereka, dan jejak darah muncul di mata mereka. Kekuatan Long Yun dan Ning Fan terlalu hebat, bahkan efek sampingnya saja sudah cukup untuk menyebabkan mereka cedera serius. Ledakan. Suara dentuman yang dalam bergema, lapisan gelombang kejut bergema, dan kekuatan dahsyat terus menyebar ke segala arah. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, gaya yang terus meluas itu berangsur-angsur menghilang. Awan debu tebal menyelimuti seluruh Nine Dragons Arena, dan kerumunan di sekitarnya tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam, hanya menonton dari kejauhan. Apa yang terjadi di dalam? Apakah mereka berdua masih hidup? Saya tidak tahu, siapa yang mau masuk dan melihat. Orang-orang saling menyenggol, tetapi tidak ada seorang pun yang berani berjalan menembus badai debu. Sederhananya, jika orang-orang di dalamnya tidak terluka, gerakan apapun dari mereka akan berarti kematian langsung bagi mereka yang mendekat. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh terhuyung keluar dari debu, muncul di hadapan orang banyak. Itu Long Yun. Pakaiannya acak-acakan, rambutnya tak beraturan, napasnya tak teratur. Jelas, pukulan itu telah menimbulkan kerusakan signifikan padanya. Namun, dia tetap keluar. Itu Tuan Long Yun. Hahaha, aku tahu Master Long Yun lah yang menang. Sudah kubilang, di hadapan Tuan Long Yun, anak itu tidak ada apa-apanya.
Tuan Long Yun, tak tertandingi di seluruh dunia. Saat melihat Long Yun, orang banyak mula-mula berhenti sejenak, lalu bersorak kegirangan. Dampak bentrokan mereka tadi berarti pihak yang kalah akan terluka parah atau mati. Hebat, Long Yun menang. Sudah kubilang, anak itu yang mencoba menentang kita akan berakhir buruk. Bersiaplah untuk mengirim seseorang dan melihat apakah anak itu sudah mati. Para kepala keluarga juga berseri-seri karena kegembiraan, entah Ning Fan terluka parah atau meninggal, itu adalah berita besar bagi mereka. Bab 906 Aku hilang. Pergi. Tarik anak itu ke sini, aku ingin dia berlutut dan meminta maaf di depan semua orang. Patriark keluarga Bao, yang penuh dengan energi yang mengesankan, memerintahkan para pelindung di sampingnya untuk menarik Ning Fan keluar. Wus wus wus. Beberapa pelanggan lari dari sekitar mereka, menyerbu ke dalam debu dan asap. Namun, yang mengejutkan semua orang, tidak ada suara apapun dari para pengunjung setelah mereka terjun ke dalam debu dan asap. Long Yun tetap berdiri di tempat dengan wajah tanpa ekspresi, tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan. Lian Hongyi mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Aneh, mengapa tidak ada suara sama sekali? Sun Wan menggertakkan giginya, merasa Ning Fan kemungkinan besar telah kalah. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengirimkan informasi yang sudah kita kumpulkan? Kirim pantatku. Kalau kau memintaku, kita harus bergerak. Lutong melenturkan tangannya dan berkata sambil menggertakkan gigi, aku sudah lama muak dengan keluarga-keluarga ini. Tidak, karena Long Yun sudah menang, kita tidak bisa lagi bertindak. Lian Hongyi menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram, berurusan dengan mereka hanya akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Jika grup naga mulai melawan keluarga-keluarga ini, tentu akan menimbulkan kekacauan di ibu kota. Ini bertentangan dengan prinsip Dragon Group. Ning Fan, kau kalah. Bagaimana mungkin? Mo Wanxing mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi dengan keengganan yang kuat. Dia merasa Ning Fan tidak mungkin kalah, tetapi situasi saat ini tampaknya menunjukkan hal itu. Kakek, apakah Ning Fan kalah? Tanya Chen Yi dengan bibir gemetar, kulitnya agak pucat. Chen Donglai juga menggelengkan kepalanya, ekspresinya serius, aku tidak tahu, tapi sepertinya tidak sesederhana itu. Dia tahu bahwa kondisi Long Yun saat ini tidak terlihat baik. Kepala keluarga Yao juga mulai merasa ada yang tidak beres dan memberi isyarat kepada seorang pelanggan dengan sekilas pandang, pergi periksa. Wus wus wus. Beberapa pelanggan lainnya melompat untuk bertindak, meluncur langsung ke tengah debu dan asap. Kali ini, Long Yun akhirnya bereaksi. Dia perlahan mengangkat kepalanya, melihat sekeliling, dan setelah beberapa saat, bibirnya bergerak sedikit saat dia mulai berbicara dengan nada getir, aku telah kehilangan. Hilang. Mendengar ini, semua orang tercengang, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Long Yun, tersesat. Lucu sekali. Dia berdiri di sini dalam keadaan utuh, bukan? Dor. Pada saat itu, beberapa suara dentuman teredam terdengar dari debu dan asap. Para pelanggan yang menyerbu masuk sebelumnya, masing-masing dari mereka, terlempar ke belakang, dan menghantam keras kaki beberapa kepala keluarga. Mereka inilah para pelanggan yang diutus untuk menyelidiki. Pada titik ini, semua pelanggan pucat, beberapa di antaranya pingsan. Mereka yang masih sadar juga sama-sama dipenuhi rasa takut, menatap debu dan asap dengan mata terkejut. Tidak, ada sesuatu yang tidak beres. Anak itu, dia belum mati. Dia tidak mengalami satu pun cedera. Diiringi raungan ketakutan beberapa pengunjung, sosok lain perlahan muncul dari debu dan asap, berdiri di samping Long Yun. Lelaki itu tinggi dan ramping, wajahnya sehalus batu giok, meskipun wajahnya agak pucat. Dialah Ning Fan, orang yang bertarung sengit dengan Long Yun. Dilihat dari penampilan luarnya, percakapan baru-baru ini tampaknya tidak memberikan pengaruh apapun padanya. Ya Tuhan, dia tidak terluka sama sekali. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia melakukannya? Apakah itu berarti Tuan Long Yun benar-benar kalah? Orang-orang tidak dapat mempercayai fakta ini, mata mereka menatap Ning Fan dengan penuh ketakutan. Besarnya gerakan tunggal itu sedemikian rupa sehingga mereka percaya telah terjadi ledakan nuklir. Dalam benturan kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan Long Yun berakhir dalam kondisi seperti hantu, seakan-akan hampir mati, tetapi Ning Fan tampak seolah-olah tidak pernah bertarung. Lucu sekali. Long Yun dan Ning Fan berdiri di luar debu yang berputar-putar, saling berhadapan. Para penonton menatap mereka, mata mereka dipenuhi ketidakpastian dan keraguan. Apakah Tuan Long Yun benar-benar kalah? Aku tidak tahu, keduanya tampak baik-baik saja, bukan? Ya, mungkin ini hanya sikap rendah hati Tuan Long Yun. Saat kerumunan ramai berdiskusi, Long Yun perlahan mulai berbicara. Kekuatanmu, bagaimana bisa sekuat itu?
Dia menatap Ning Fan dengan tatapan yang sangat rumit. Orang lain mungkin tidak melihatnya, tetapi dia jelas melihatnya. Meskipun Ning Fan tampak mirip dengannya, kondisi mereka sepenuhnya berbeda. Ning Fan sangat kelelahan, cukup istirahat sebentar saja dan dia bisa pulih. Akan tetapi, ia tidak mampu lagi mengendalikan kekuatan spiritual dalam tubuhnya dan mengerahkan seluruh tenaganya hanya untuk berdiri. Ning Fan berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, berkata dengan acuh tak acuh, karena metode kultivasiku berbeda darimu. Perbedaan antara kekuatan spiritual dan kekuatan batin seperti perbedaan antara emas dan batu. Sekalipun aura pembunuh lebih ganas dari kekuatan batin, ia tetap tidak dapat menahan gempuran kekuatan spiritual. Metode budidaya yang berbeda, katamu. Mata Long Yun menunjukkan ekspresi bingung. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa metode kultivasi bisa berbeda. Lagi pula, dia tidak punya alasan untuk membantah kata-kata Ning Fan. Kehebatan Ning Fan telah membuktikan hal ini. Dia tertawa getir 2 kali, tubuhnya bergoyang, dan tiba-tiba darah muncrat dari mulutnya, saat dia perlahan berlutut di tanah. Auranya pun melemah, membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lebih jauh. Bab 907. Ning Fan menang. Melihat kejadian itu semua orang terkejut dan pucat pasi. Long Yun benar-benar kalah. Bagaimana ini mungkin? Sialan, apa sebenarnya yang dilakukan anak ini? Bagaimana mungkin Tuan Long Yun kalah? Wajah semua orang penuh dengan keterkejutan, hampir tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. Long Yun adalah keyakinan mereka, yang terkuat di ibu kota, peringkat ketiga dalam daftar surgawi. Namun dia malah dipukuli sampai muntah darah oleh Ning Fan. Patriark keluarga Bao tampak tertegun, dan setelah beberapa lama, dia perlahan berkata, Long Yun telah kalah, jadi, kita harus. Mendengar hal itu, kepala keluarga lainnya pun tersadar, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka telah memulai pertarungan antara Long Yun dan Ning Fan, dan sekarang setelah Long Yun kalah, bukankah Ning Fan akan mulai melunasi hutangnya? Jangan panik, meskipun Long Yun kalah, apa yang bisa dia lakukan pada kita, cibir patriark keluarga Bao dingin. Keluarga Li dan keluarga He dihancurkan adalah fakta, bukan? Kita tidak berbohong. Para kepala keluarga saling bertukar pandang, merasa bahwa ini masuk akal. Di mata mereka, orang ini memang orang gila yang gegabah dan membunuh tanpa dosa. Bahkan jika Long Yun kalah, dengan adanya kelompok naga dan begitu banyak orang, apakah Ning Fan benar-benar akan membunuh mereka secara langsung? Hebat! Ning Fan menang. Chen Yi, melihat Long Yun tampak tidak terluka, langsung bersorak gembira. Chen Donglai pun menghela napas lega. Mereka memiliki hubungan yang erat dengan Ning Fan, dan tentu saja mereka tidak ingin Ning Fan kalah. Namun tak lama kemudian, raut wajah Chen Donglai berubah muram, namun kemenangan hanyalah permulaan. Ketujuh keluarga mendukung Long Yun, dan mereka pasti akan menemukan cara untuk menyusahkan Ning Fan. Di hadapan begitu banyak orang, Ning Fan tidak mungkin menyerang orang-orang dari 7 keluarga besar secara langsung. Berdiri di dekat perisai, Mo Wanxing menatap Ning Fan dengan keterkejutan dan rasa terkejut di matanya. Aku tidak menyangka, kau benar-benar menang. Meskipun dia tidak berharap Ning Fan kalah, dia tidak menyangka Ning Fan akan mengalahkan Long Yun dengan begitu telak. Bos, Ning Fan benar-benar menang, seru Sun Wan kegirangan, berteriak dengan suara rendah. Lian Hongyi, dengan sebatang rokok di mulutnya, yang telah terbakar sampai habis tanpa dia sadari, hanya menatap kosong ke arah Ning Fan, matanya berputar-putar karena terkejut. Ning Fan benar-benar menang. Dan dia bahkan telah melukai Long Yun dengan parah. Awalnya, dia hanya mengira bahwa Ning Fan, tidak peduli seberapa hebatnya, paling-paling hanya bisa seri dengan Long Yun. Tapi sekarang, tampaknya Ning Fan jauh lebih kuat dari Long Yun. Kekuatannya hanya untuk melukai Long Yun dengan parah sudah cukup untuk menduduki tempat ketiga dalam daftar surgawi. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, meludahkan puntung rokoknya, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Semuanya, bersiap. Sekarang giliran kita naik panggung. Mereka telah berupaya sekuat tenaga untuk mengumpulkan data dan bukti-bukti khusus untuk momen ini. Mendengar kata-kata itu, mata Lutong dan Sun Wan berbinar-binar karena kegembiraan. Hebat, kita akhirnya bisa bertindak melawan 7 keluarga besar. Aku sudah lama tidak menyukai mereka dan sudah lama menunggu hari ini. Keduanya mengepalkan tangan mereka dengan penuh harap dan segera mulai bergerak, memimpin tim mereka untuk bertindak. Long Yun berbaring di tanah, menatap langit dengan senyum masam. Aku tak pernah menyangka setelah bertahun-tahun berkultivasi, akhirnya aku akan dikalahkan oleh seorang junior muda. Ayo bergerak, bergerak. Ning Fan mengerutkan kening. Long Yun berkata dengan getir, dalam pertarungan hidup dan mati, kalah berarti mati.
Aku dan Chang Lang pun sama, hanya saja hari ini, giliranku yang kalah. Namun, Ning Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, kenapa aku harus membunuhmu? Aku tidak punya kebencian yang mendalam padamu. Long Yun tertegun, perasaan disonansi akhirnya menyelimuti hatinya. Dia segera duduk, menatap Ning Fan dengan tatapan bingung, lalu mengerutkan kening. 7 keluarga itu mengatakan kau adalah pembunuh gila, tapi dari awal pertarungan hingga sekarang, aku tidak melihat sedikit pun sifat haus darah dalam dirimu. Itu karena mereka hanya menipumu. Ning Fan menoleh ke arah orang-orang di sekitarnya dan merasa perlu mengklarifikasi. Memang benar aku membunuh orang-orang dari keluarga Li dan keluarga He, tapi situasi sebenarnya tidak seperti yang diklaim ke-7 keluarga itu. Saat suara Ning Fan menyebar, orang banyak juga mengetahui tentang perseteruan antara keluarga Li, keluarga He, dan Ning Fan. Apakah keluarga Li dan keluarga He begitu sombong? Itu mengerikan, mereka sama sekali tidak menghiraukan nyawa manusia. Orang-orang seperti itu pantas dibunuh. Meskipun sebagian besar orang yang hadir adalah seniman bela diri, ketika menghadapi keluarga-keluarga kuat ini, mereka tidak jauh berbeda dari orang-orang biasa. Tidak semua orang seperti Ning Fan, yang mampu menghadapi seluruh keluarga kuat sendirian. Perasaan berduka cita yang sama terhadap yang lemah, menimbulkan rasa benci terhadap keluarga yang berkuasa di antara kerumunan. Omong kosong. Dia memfitnah kita. Patriark keluarga Bao yang murka, buru-buru berbicara untuk melawan. Kepala keluarga lainnya juga berbicara berturut-turut, meskipun mereka tidak khawatir tentang pembalasan Ning Fan, jika seluruh ibu kota mulai membenci keluarga-keluarga kuat ini. Maka keluarga yang berkuasa tidak akan lagi berkuasa tetapi seperti anjing yang tenggelam yang ingin dikalahkan semua orang. Tetapi kata-katamu tidak memiliki bukti, kata Long Yun dengan tenang. Sama seperti sebelumnya ketika keluarga-keluarga berkuasa mendekatinya, dia bertindak karena keluarga-keluarga itu telah memberikan bukti bahwa Ning Fan telah membantai keluarga Li dan keluarga He. Jika bukan karena itu, mengapa dia hanya bertindak berdasarkan satu sisi cerita untuk menghadapi Ning Fan? Bab 908. Bukti. Hati orang-orang dari 7 keluarga besar telah terangkat, dan setelah mendengar kata-kata Long Yun, mereka langsung menghela napas lega. Benar, Ning Fan tidak punya bukti. Awalnya, mereka tidak ikut campur dalam urusan antara keluarga Li dan keluarga He, termasuk ketika mereka mengetahui bahwa Ning Fan telah memusnahkan keluarga Li dan keluarga He, mereka hanya ingin berurusan dengannya karena rasa duka. Oleh karena itu, berbagai metode jahat yang digunakan keluarga Li dan keluarga He terhadap Ning Fan sama sekali tidak ada hubungannya dengan 7 keluarga besar. Ning Fan, bahkan jika kau menang, tapi mencoba memanipulasi Tuan Long Yun sekarang benar-benar keterlaluan, seru patriark keluarga Bao, melangkah maju dan berteriak keras. Kepala keluarga Yao pun berkata dengan dingin, benar sekali, itu benar-benar tercela. Sekalipun kau punya kekuatan seperti itu, ibu kota kami takkan sanggup menampungmu. Mengandalkan kekuatan untuk bertindak gegabah, bukankah ada hukum di ibu kota? Jika kita membiarkan orang seperti ini terus tinggal di ibu kota, apakah ibu kota masih bisa tenteram? Berbagai kepala keluarga angkat bicara, dan meskipun Long Yun kalah, itu tidak berarti rencana mereka gagal. Perubahannya hanya membunuh Ning Fan, hingga mengusirnya dari ibu kota. Sosok yang begitu kuat berkeliaran di bawah pengawasan mereka, tidak ada satupun kepala keluarga yang akan merasa tenang. Lagi pula, keluarga kaya mana yang tidak punya beberapa orang yang boros? Jika mereka secara tidak sengaja menyinggung Ning Fan saat pergi keluar, itu akan menjadi bencana. Mereka tentu tidak ingin kejadian yang menimpa keluarga Li dan keluarga He terjadi pada keluarga mereka sendiri. Para penonton juga pulih dari keterkejutan atas kemenangan Ning Fan atas Long Yun. Benar, meskipun orang ini kuat, dia bukan orang baik. Omong kosong, orang yang dengan mudah menghancurkan 2 keluarga, bagaimana dia bisa menjadi orang baik? Usir dia dari ibu kota. Untuk mencegahnya menyakiti orang lain. Tepat sekali. Dia sama sekali tidak boleh tinggal di ibu kota. Dengan hadirnya orang-orang dari 7 keluarga besar, suasana hati orang banyak pun cepat terguncang. Satu demi satu, dipenuhi dengan kemarahan yang benar, seolah-olah mereka adalah pembawa pesan keadilan. Pada saat ini, Lian Hongyi tiba-tiba muncul di samping arena. Tuan Long Yun, jika Anda menginginkan bukti, kami memilikinya. Mendengar kata-kata itu, semua orang tercengang. Lian Hongyi, sebagai pemimpin kelompok naga, sering memimpin patroli di luar untuk menjaga stabilitas ibu kota, dan dia adalah tokoh terkenal di ibu kota. Apalagi dengan seringnya kemunculan personel grup naga akhir-akhir ini, pada dasarnya semua seniman bela diri dari daerah lain tahu ada grup naga di ibu kota, yang khusus bertugas menjaga stabilitas. Sosok seperti itu berdiri pada saat ini dan mengatakan dia punya bukti. Kau punya bukti? Long Yun mengerutkan kening, lalu berdiri dari tanah. Bukti apa? Lian Hongyi menarik napas dalam-dalam dan berbicara perlahan,
bukti yang membuktikan bahwa 7 keluarga besar telah melakukan kesalahan. Meskipun dia adalah pemimpin kelompok naga, menghadapi Long Yun masih membuatnya sangat gugup. Bagaimanapun, ini adalah tokoh legendaris. Lian Hongyi mengulurkan tangan ke belakangnya, tetapi setelah beberapa saat menyadari tidak ada seorang pun yang menyerahkan dokumen tersebut. Sambil menoleh, dia melihat Sun Wan dan Lu Tong menatap Long Yun dengan wajah terpesona. Itu benar-benar Long Yun. Ini pertama kalinya aku melihat Long Yun yang hidup. Apa yang kau katakan? Apa kau pernah melihat Long Yun yang sudah mati sebelumnya? Oh, aku salah bicara, terutama karena aku hanya pernah mendengar legenda tentang Long Yun sebelumnya. Wajah Lian Hongyi menjadi gelap, dan dia menamparkan kepala mereka dengan punggung tangannya. Apa-apaan ini? Apakah aku membawamu ke sini untuk mengejar bintang? Sun Wan tiba-tiba tersadar dan menyerahkan dokumen yang dipegangnya dengan penuh keseriusan. Tuan Long Yun, ini adalah data yang dikumpulkan oleh grup naga selama bertahun-tahun, yang merinci tindakan keluarga-keluarga kaya selama bertahun-tahun. Bagi kebanyakan orang biasa, keluarga kaya bagaikan laut dalam. Dalam keadaan normal, mustahil mengetahui rahasia kotor keluarga kaya tersebut. Namun bagi Dragon Group, mencari tahu hal-hal seperti itu adalah hal yang mudah. Long Yun membolak-balik data, ekspresinya menjadi semakin buruk. Apa yang terekam di dalamnya benar-benar berbeda dari kesan sebelumnya terhadap keluarga kaya. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan meletakkan lembar data itu, dan urat-urat menonjol di lengannya menunjukkan bahwa dia sedang menahan amarahnya dengan kuat. Sampah terkutuk, Long sudah bertahun-tahun tidak peduli dengan urusan duniawi, dan berani-beraninya mereka berbuat begitu banyak sampah selama ini. Long Yun orangnya jujur, dan saat dia masih berada di ibu kota bertahun-tahun lalu, dia kerap menegur para pemboros dari keluarga kaya tersebut. Ia tidak menyangka, hanya dalam beberapa tahun menyendiri, keluarga-keluarga kaya sudah menjadi seperti ini. Berikut adalah konflik-konflik sebelumnya antara Ning Fan, keluarga Li, dan keluarga He, dan di sini tertulis dengan jelas apa yang sebenarnya mereka lakukan. Sun Wan melangkah maju lagi, menunjukkan setumpuk dokumen lainnya. Long Yun membacanya dengan cepat, dan ketika dia menatap Ning Fan lagi, wajahnya penuh penyesalan. Maafkan aku, teman muda Ning, aku tidak menyangka mereka akan melakukan hal seperti itu. Aku pernah berbuat salah padamu sebelumnya. Data merinci penyebab konflik antara keluarga Li, keluarga He, dan Ning Fan. Bahkan Long Yun, orang luar, merasa bahwa itu sepenuhnya kesalahan keluarga Li dan keluarga He. Mengandalkan status mereka sebagai klan kaya, mereka ingin membunuh untuk membungkam yang lain. Tidak ada hukum. Melihat perbuatannya terbongkar, para kepala keluarga dari 7 keluarga besar panik dan langsung memerintahkan bawahannya untuk memancing komentar-komentar provokatif di tengah khalayak ramai. Hanya berdasarkan ini, apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah? Jadi, bolehkah saya secara acak menghasilkan sesuatu untuk memfitnah orang lain? Tidak masuk akal melakukan ini. Tidakkah kau tahu berapa banyak yang telah dilakukan keluarga kaya untuk ibu kota? Retorika semacam ini terus berlanjut hingga munculnya para penyintas keluarga Li dan keluarga He. Aku tahu sejak awal kalian tidak akan pernah mengakuinya, jadi aku membawa orang-orang dari keluarga Li dan He ke sini. Lian Hongyi tertawa dingin. Sebenarnya, sebagian besar orang dari keluarga Li dan keluarga He sudah meninggalkan ibu kota. Lagi pula, dengan adanya Ning Fan, seorang bintang yang ganas, di kota ini, di mana mereka berani tinggal. Lian Hongyi melangkah maju, menemukan para penyintas ini, dan meyakinkan mereka bahwa Ning Fan pasti tidak akan membunuh mereka. Mengingat tinggal di ibu kota lebih baik daripada di tempat lain, para penyintas ini tidak ingin meninggalkan kota yang ramai dan karenanya menyetujui permintaan Lian Hongyi. Bab 909. Melewatkan tanggung jawab. Saya adalah keturunan generasi ketiga dari keluarga Li. Sebenarnya, beginilah yang terjadi. Saya keturunan generasi keempat keluarga He. Alasan Ning Fan memusnahkan keluarga He kami sebenarnya adalah kesalahan kami sendiri. Di hadapan Ning Fan, mereka berdua dengan gemetar menceritakan semua kejadian yang telah terjadi kepada semua yang hadir. Setelah berbicara, keduanya menatap Lian Hongyi untuk meminta bantuan. Ketua tim Lian, Anda berjanji untuk menjaga kami tetap aman. Ya, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Lian Hongyi melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Aku tahu, sekarang kembalilah, Ning Fan tidak akan mengganggumu. Keduanya tidak menyadari bahwa Ning Fan akan membiarkan mereka pergi, menilai bahwa mereka tidak melakukan perbuatan jahat yang mengerikan. Justru karena Lian Hongyi mengetahui hal ini maka ia memilih untuk menyimpannya. Setelah mendengar penuturan keduanya, semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menduga bahwa semua yang mereka dengar sebelumnya adalah kebohongan. Menurut para penyintas dari keluarga He dan Li serta bukti yang ada, tindakan Ning Fan hanyalah untuk membela diri. Tentu saja,
mungkin ada beberapa tindakan yang berlebihan, tetapi itu bisa dipahami. Kebanyakan orang, jika mereka memiliki kemampuan Ningfan, pasti akan memilih melakukan hal yang sama. Jika Anda tidak mencabut akarnya, gulma akan tumbuh kembali bersama angin musim semi. Mengapa 7 keluarga besar tidak mengatakan hal ini? Mereka saling melindungi, bagaimana mungkin mereka bisa menjelek-jelekkan rekan mereka di antara keluarga-keluarga berkuasa? Itu tercela, mereka benar-benar mengeksploitasi kepercayaan kita. Tak tahu malu. Apa semua orang dari keluarga terpandang begitu tidak bermoral? Masa yang sebelumnya mengutuk Ningfan, mengarahkan amarahnya kepada kepala 7 keluarga besar. Semua kepala keluarga panik, situasi semakin tak terkendali. Sialan! Bagaimana Lian Hongyi bisa mendapatkan semua bukti ini? Pergi ke neraka, siapa yang memberinya wewenang untuk menyelidiki kita? Kamu masih khawatir? Yang perlu kita khawatirkan sekarang adalah bagaimana meredakan situasi ini. Para kepala keluarga tidak terlalu mempedulikan kemarahan masyarakat, karena beberapa keuntungan saja sudah cukup untuk menenangkan masyarakat dengan mudah. Namun Long Yun tidak mudah tertipu. Meskipun ia sangat bergairah dalam seni bela diri, tingkat kultivasinya yang tinggi membuatnya jauh lebih rasional daripada kebanyakan orang. Di hadapan semua bukti ini, jika mereka masih bisa membodohi Long Yun, itu akan menjadi sebuah penghinaan terhadap pendekar agung ibu kota ini. Semua bukti sudah diajukan, Tuan Long Yun boleh membuat penilaiannya sendiri, kata Sun Wan serius, tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik, Tuan Long Yun, kalau semua ini sudah selesai, bolehkah aku meminta tanda tanganmu? Begitu kata-kata itu terucap, sepatu Lian Hongyi sudah terpatri padanya. Mundur dan berdiri di belakangku. Tidakkah menurutmu itu cukup memalukan? Sambil tersenyum malu, Sun Wan buru-buru mundur bersama Lutong dan berdiri di belakang Lian Hongyi. Tuan Long Yun, kami telah menyampaikan semua bukti kami, kata Lian Hongyi dengan hormat, adapun apa yang Anda pilih untuk lakukan, itu di luar kendali kami. Long Yun mengangguk tanpa ekspresi dan perlahan berjalan turun dari arena 9 naga, bergerak menuju keluarga-keluarga besar. Sekalipun gerakannya tidak cepat, setiap langkahnya seakan memberi beban berat pada hati para kepala keluarga. Jantung semua orang yang hadir berdebar kencang, merasakan seolah-olah ada tekanan tak terlihat yang menyelimuti mereka. Long Yun, apa yang sedang kamu coba lakukan? Jangan gegabah. Ketergesa-gesaan itu iblis. Ya, tolong, kamu harus tetap tenang. Kami hanya orang biasa. Saat mereka melihat Long Yun mendekat, semua orang mulai panik. Meskipun Long Yun kalah dari Ningfan, itu tidak mengubah fakta bahwa ia pernah dianggap sebagai prajurit terkuat di ibu kota. Jika Long Yun marah, selain Ningfan, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Namun, Long Yun berhenti di depan mereka, dan bertanya dengan tenang, katakan padaku, mengapa kau berbohong padaku? Suaranya tenang, namun membuat para kepala keluarga berkeringat dingin. Mereka bertukar pandang, mencoba mencari cara untuk menanggapi. Katakan padaku, kenapa kau menipuku? Melihat ini, ekspresi Long Yun menjadi gelap, dan raungannya yang rendah, syarat dengan tekanan yang hebat, langsung bergema. Para pelindung yang berdiri di garis terdepan menanggung beban kekuatan ini. Mereka langsung meludahkan darah dan terpental ke belakang, jatuh dengan keras ke tanah. Menghadapi Long Yun yang murka, para seniman bela diri itu bagaikan semut yang tak berarti. Patriark keluarga Bao adalah orang pertama yang merasa tertekan, ambruk di tanah di depan semua orang, dengan panik berkata, Tuan Long Yun, kami menyadari kesalahan kami iri pada yang berbakat dan berencana untuk memicu perselisihan antara Anda dan Ningfan. Melihat seseorang menyerah, kepala keluarga lainnya tidak lagi bertahan, semuanya dengan cepat menyerah. Tuan Long Yun, kami salah. Kami menyadari kesalahan kami. Kami bersumpah, kami tidak akan melakukan ini lagi. Keluarga Ning saya bersedia menyumbangkan 30 juta untuk amal, sebagai tanda pertobatan kami. Keluarga Sukami akan menyumbangkan 40 juta. Kepala keluarga, dalam upaya untuk mendapatkan pengampunan Long Yun, menyatakan kesediaan mereka untuk menyumbang ke badan amal, bersumpah untuk tidak pernah mengganggu Ningfan lagi. Long Yun melihat keadaan menyedihkan para kepala keluarga, wajahnya menampakkan rasa frustrasi yang mendalam. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, lalu menoleh ke Ningfan, permintaan maafmu bukan padaku, tapi pada sahabat muda Ning. Ning Chaiwen segera bertindak, bergegas ke depan Ningfan dan membungkuk dalam-dalam 90 derajat. Ningfan, atas nama keluarga Ning, saya mohon maaf. Ini adalah kebodohan saya sendiri, dan saya telah disesatkan oleh beberapa kepala keluarga, yang menyebabkan kejadian hari ini. Kepala keluarga yang tersisa, melihat Ning Chaiwen mencoba mengalihkan kesalahan, langsung menjadi cemas. Padahal itu keputusan bersama, sekarang dia malah mencoba membuat kita semua disalahkan. Ini keterlaluan. Tuan Ning, keluarga Su kita juga berada di bawah pengaruh para kepala keluarga lain.
Ning Fan, provokator utama kali ini sebenarnya adalah kepala keluarga Bao dan kepala keluarga Yao. Itu kepala keluarga Bao, dia bilang kamu terlalu sombong dan perlu diberi pelajaran keras. Tak lama kemudian, keenam kepala keluarga itu pun membungkuk dan mengakui kesalahan mereka kepada Ning Fan, hanya menyisakan patriark keluarga Bao yang masih linglung, duduk tak bergerak. Bab 910 nilai Ning Fan. Mengkhianati aku. Dia bangkit berdiri dan bergegas ke depan Ning Fan, membungkuk untuk mengakui kesalahannya. Kerumunan yang menyaksikan itu tercengang. Pertama, para leluhur mengakui bahwa mereka telah menjebak Ning Fan, dan kemudian mereka mulai meminta maaf kepadanya. Apakah mereka ini adalah para patriark keluarga terkemuka yang dulu menganggap diri mereka begitu tinggi? Ya Tuhan, mereka benar-benar yang menjebaknya. Itu terlalu berlebihan untuk menindas seniman bela diri hebat seperti ini. Tercela. Tak tahu malu. Ini gaya keluarga terkemuka. Dipenuhi dengan kemarahan yang benar, Masa merasa sangat marah terhadap apa yang telah dilakukan keluarga-keluarga terkemuka. Cukup, aku juga tidak ingin berurusan denganmu, kata Ning Fan acuh tak acuh. Jangan memprovokasiku lagi, ini peringatan terakhirku untukmu. Meskipun 7 keluarga besar telah membawa Long Yun untuk menghadapinya, mereka sebenarnya tidak menyakitinya. Terlebih lagi, bertukar pukulan dengan Long Yun telah memperdalam pemahamannya tentang seni bela diri. Tak seorang pun seniman bela diri yang pernah ditemuinya di masa lalu telah mendalami seni bela diri seperti yang dilakukan Long Yun. Mendengar perkataan itu, para leluhur, seolah diberi amnesti, mengangguk dan membungkuk sambil berdiri, berterima kasih kepada Ning Fan atas kemurahan hatinya. Long Yun pun berjalan mendekat dengan wajah dingin dan berdiri di samping Ning Fan sambil berkata, "Sahabat muda Ning, kalau kau tidak keberatan, bagaimana kalau kau ikut dengan Long ke tempat terpencilku, dan kita bisa bertukar cerita?" "Tentu, aku punya beberapa masalah yang ingin kubicarakan denganmu," Ning Fan mengangguk, lalu pergi bersama Long Yun. Sebelum pergi, dia menginstruksikan Suanger dan Huo Erba untuk kembali dan menunggunya. Dengan kepergian keduanya, pertempuran besar abad ini pun berakhir. Pertarungan telah usai, tetapi dampaknya terus menyebar. Long Yun, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar surgawi, secara praktis merupakan puncak seni bela diri di negeri Xia ketika yang pertama dan kedua tidak bergerak. Kekalahannya mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kalangan seni bela diri di negeri Xia. Long Yun benar-benar kalah dari anak tak dikenal. Apa yang tidak diketahui? Orang bernama Ning Fan itu juga ada di daftar surgawi sebelumnya. Bahkan jika dia ada di daftar surgawi, dia masih cukup jauh dari Long Yun. Jadi, apakah itu berarti Long Yun sekarang telah jatuh dari peringkat ketiga di daftar surgawi, digantikan oleh anak bernama Ning Fan? Jika Anda tidak buta, Anda pasti sudah menyadari perubahan peringkat tersebut. Banyak seniman bela diri menjadi gelisah setelah melihat perubahan dalam peringkat daftar surgawi. Sederhananya, karena peringkat daftar surgawi tidak berubah untuk waktu yang lama. Lagi pula, daftar surgawi mewakili tingkat seniman bela diri di negeri Xia, dan sebagian besar seniman bela diri merasa bangga karena terdaftar. Senada dengan itu, keluarga-keluarga terkemuka akan menggunakan daftar surgawi sebagai referensi untuk menarik seniman bela diri yang kuat untuk mereka gunakan sendiri. Jadi, setiap kenaikan peringkat pada daftar surgawi membawa mereka lebih banyak manfaat. Kebangkitan Ning Fan yang meroket telah menginspirasi banyak seniman bela diri untuk mempertimbangkan menantang mereka yang berada di atas mereka. Jika bahkan Long Yun dapat dikalahkan, siapa yang dapat menjamin kemenangan abadi? Tiba-tiba, kalangan seni bela diri negeri Xia direbut oleh gelombang yang mengungguli mereka yang berada di atas. Banyak sekali seniman bela diri yang meluncurkan tantangan kepada mereka yang peringkatnya di atas mereka, dan mereka yang tidak masuk dalam daftar surgawi menantang mereka yang ada. Dengan kata lain, pertikaian antara keduanya telah menghidupkan kembali lingkaran seni bela diri yang telah lama mandek. Adapun nasib 7 keluarga besar, hal itu berfungsi sebagai peringatan bagi keluarga lainnya. Terutama keluarga Li dan keluarga He yang sudah terlanjur dibasmi, menjadi kasus klasik di kalangan keluarga terkemuka di mana-mana. Apakah kau melihat apa yang terjadi pada keluarga Li dan He? Saya peringatkan kamu, jangan memprovokasi orang-orang yang tidak tahu malu ketika kamu sedang bepergian. Karena tidak seorang pun di antara kalian yang tahu apakah orang lain mungkin merupakan pakar bela diri papan atas. Kalian semua bajingan yang bikin onar di luar. Kendalikan diri kalian. Kalau tidak, aku akan mengusir kalian dari keluarga. Semua pewaris muda dan nekat dari keluarga terkemuka yang menindas pria dan wanita dengan kekuasaan mereka dipanggil kembali oleh keluarga mereka. Ning Chaiwen merasa seperti orang bodoh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Ning Fan bisa begitu besar. Bahkan Long Yun, prajurit terbaik ibu kota, dapat dikalahkan. Dibandingkan dengan Ning Potian sebelumnya, nilai Ning Fan sekarang bahkan lebih besar. Belum lagi, Ning Fan saat ini tidak memiliki permusuhan dengan Kunlun.
Asal Ning Fan dapat dibawa kembali ke dalam keluarga, kebangkitan keluarga Ning menjadi keluarga teratas di ibu kota hampir terjamin. Tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkan Ning Fan berkeliaran di luar begitu saja. Ning Chaiwen tiba-tiba berdiri, matanya berkilat penuh tekad. Keluarga Ning kami sangat menghargai perasaan anggota keluarga kami tidak akan membiarkan siapapun menderita. Setelah ditinggalkan di luar selama bertahun-tahun, Ning Fan pasti sangat membutuhkan kehangatan keluarga. Dengan prinsip peduli terhadap setiap anggota keluarga, Ning Chaiwen segera memerintahkan kereta kuda disiapkan, siap untuk menemui Ning Fan secara langsung. Namun setelah mencari-cari, mereka mengetahui bahwa Ning Fan sedang bertukar pandangan di tempat terpencil Long Yun. Tanpa ragu sedikit pun, Ning Chaiwen duduk di luar prasasti batu. Tidak peduli berapa lama pun, aku harus menunggunya keluar. Ini adalah kesempatan yang bisa meroketkan status keluarga Ning. Kalau dia melewatkannya, berarti dia telah mengecewakan leluhur keluarga Ning. Di tempat lain, Su Han kembali ke keluarga Su dan langsung disambut dengan pertanyaan penuh semangat dari Su Qingcheng. Jangan khawatir, Ning Fan baik-baik saja, dia mengalahkan Long Yun. Saat Su Han mengatakan ini, dia merasa sangat kewalahan. Itulah Long Yun. Keberadaan yang bahkan ditakuti oleh orang-orang Kunlun dulu. Dan dia dikalahkan oleh Ning Fan. Kisah itu bagaikan kisah 1001 malam, namun itu terjadi di depan matanya. Mendengar berita kemenangan Ning Fan, Su Qingcheng pun menghela napas lega. Bagus sekali, tidak ada salahnya. Dia mendesah dan kemudian suasana hatinya memburuk lagi saat dia ingat bahwa seseorang dari Kunlun akan segera datang. Tapi jika menikah dengan Kunlun akan memungkinkan Ning Fan menjalani hidupnya dengan damai dan menemukan cara untuk membantu Su Yurong. Maka mungkin, menikah lagi tidak akan terlalu buruk. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.